Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasanya sebelum kita melaksanakan ibadah sholat Jumat, kami dari pengurus Masjid Darul Ilmi STIK PTIK akan menyampaikan beberapa pengumuman. Namun sebelumnya, demi kenyamanan dan ketenteraman kita dalam beribadah, kami mohon bagi para jamaah yang membawa alat komunikasi untuk sementara waktu agar dinonaktifkan. Dan kami himbau juga kepada para jamaah yang masih berada di luar agar masuk ke dalam karena masih banyak tempat yang kosong di dalam masjid. Terima kasih. Bertindak selaku khatib pada hari ini adalah Al-Mukarram Ustadz Dr. Sutrisno dengan judul khutbah Uswah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masyarakat plural. Bertindak selaku muazin Ustadz Abdul Mujib. Dan bertindak selaku imam adalah Dr. Kiai Haji Abdul Hakim Fauzi MA. Sedangkan untuk Jumat depan tanggal 6 November 2020 yang bertindak selaku khatib insyaallah adalah Al-Mukarram Ustadz Dr. Andes Haji Fuad Falahuddin SK MA. Demikianlah pengumuman yang dapat kami sampaikan. Marilah kita laksanakan salat Jumat ini dengan khusyuk dan tawadhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anjala ala abdihil ayatil bayyinah liyukhrija linnasi biha minaz zulumati ila nur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayuhan nas, inna khalaqakum min zakari wa unsa faja'alakum su'uba wa qabail li ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fattajawadu inna khairu jadidut taqwa. Amma ba'du. Sidang Jumat rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Pertama, marilah kita selalu menjaga iman kita, itu pertama. Kemudian selalu menyempurnakan ibadah-ibadah kita sebagai pencerminan dari menjaga iman kita. Kemudian bersyukur dan menambah kualitas syukur kita, selalu menambah kualitas syukur kita. Banyak hal yang kita tidak bisa hitung, kemudian kita wajar bahwa kita selalu bersyukur, utamanya atas dua hal. Pertama adalah iman tadi yang harus kita jaga, kemudian yang kedua adalah kesehatan. Jadi dengan dua hal itu kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan dan terus-menerus meningkatkan kualitas iman dan ibadah kita. Tandanya bahwa kita orang terpilih adalah kita bisa berada di sini dan kemudian diberikan kesehatan itu. Hendaknya kita selalu bersyukur, memoles kualitas syukur kita, dan pada hari ini ketika Covid ini, bagian dari rasa syukur itu adalah menjaga kesehatan kita. Nah, saudaraku sidang Jumat yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang khusyuk, yang pendek ini, khatib diberikan amanah untuk membawakan sebuah topik yaitu mengenai uswah Rasulullah dalam masyarakat plural. Jadi tema ini sebetulnya bukan tema yang cepat usang gitu. Tema ini akan selalu bergulir tentu ke depan, apalagi masyarakat kita hidup dalam masyarakat yang betul-betul plural dari sisi suku, agama dan lain-lain itu. Beberapa bulan yang lalu misalnya, kita seperti terpilah dalam dua kubu gitu. Biasanya dalam era-era politik, ayat yang khatib bacakan itu dan pesanan dari panitia masjid ini berkenaan dengan bagaimana kita merespon pluralitas itu menjadi relevan. Jadi kemarin itu kita seperti sebagai sebuah bangsa terpilah menjadi dua besar, paling tidak dua besar,
meskipun di dalam setiap pilahan itu juga terpilah-pilah juga. Di kalangan internal umat Islam misalnya, ada yang hijau pekat, ada yang hijau kemerah-merahan gitu. Antara kita juga dengan di antara perbedaan-perbedaan kawan-kawan kita di luar sana yang non muslim juga terjadi demikian. Nah, alhamdulillah sampai hari ini kita masih bisa mereguk kedamaian itu. Ini tidak lain karena rahmat Allah. Jadi marilah kita bersyukur atas ini semua. Tidak seperti misalnya saja di Timur Tengah belum selesai semua proses-proses panjang ini. Nah, saudaraku sidang Jumat yang dirahmati Allah, ayat yang khatib bacakan di depan tadi itu sering diangkat oleh publik misalnya. Tidak lain adalah sebuah semacam proklamasi kemanusiaan. Ya ayuhan nas, inna khalaqakum min zakari wa unsa wa ja'alakum su'uba wa qabail li ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, aku jadikan kamu dari laki-laki dan perempuan, kemudian daripadanya aku jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di antara kamu adalah orang-orang yang bertakwa. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha tahu lagi Maha teliti. Nah, saudaraku sidang Jumat yang dirahmati Allah, kita sebagai umat manusia dalam ayat tadi itu lahir dari rahim yang sama, dari spesies yang sama. Ini sebuah proklamasi, kita nggak pernah bisa bayangkan hadir klausul ini ketika sekitar 600 tahun yang lalu, ketika manusia disekat-sekat dalam hierarki suku, syu'ubah wa qabail itu. Kita bisa membayangkan betapa ayat ini sebetulnya bentuk revolusioner, egalitarian, tidak menempatkan perbedaan-perbedaan dalam bentuk hierarki. Perbedaan-perbedaan itu, syu'ubah wa qabail, itu dimaknai sebagai hanya sebuah perbedaan yang bersifat horizontal. Dia akan berbahaya jika kita meletakkannya dalam porsi yang hierarkis gitu. Nah, Allah menegaskan kemudian perbedaan-perbedaan itu adalah untuk saling mengenal. Dan untuk saling mengenal itu membutuhkan prasyarat, membutuhkan pengandaian. Kita dari suku X gitu, tidak bisa mengenal suku Y kalau tidak dalam keadaan yang kondisi damai. Nah, damai juga masih membutuhkan prasyarat. Sebuah warga bisa damai sejauh dia bisa menjaga perdamaian itu. Bagaimana menjaga perdamaian itu? Menjaga perdamaian itu adalah kita saling tenggang rasa. Apakah apa yang akan kita katakan di publik itu tidak akan menyinggung rasa orang lain, rasa suku lain, bangsa lain, atau agama lain. Nah, sekali lagi, dia adalah sebuah segitiga yang saling berpengaruh. Dan surat ini, ayat ini menegaskan bahwa perbedaan-perbedaan itu sekali lagi bukan adalah perbedaan yang hierarkis, tetapi perbedaan horizontal. Karena Allah kemudian menegaskan kembali bahwa inna akramakum indallahi atqakum. Jadi perbedaan-perbedaan itu sama sekali bukan menunjukkan perbedaan kemanusiaan yang tadi ditegaskan. Inna khalaqakum min zakarin wal unsa. Aku ciptakan engkau dari laki-laki dan perempuan, jadi kesamaan kemanusiaan. Ini adalah sebuah proposisi yang egaliter revolusioner pada waktu itu. Tapi hari ini PR kemanusiaan itu masih sangat panjang, dan kita adalah bagian dari
elemen yang harus meletakkan itu pada porsinya. Jadi Allah memberikan ukuran kepada kita bahwa hierarki yang tepat adalah yang menempatkan ketakwaan di antara kita, bukan perbedaan-perbedaan yang bersifat sosiologis maupun antropologis gitu. Perbedaan sosiologis misalnya, perbedaan itu terletak pada sekat-sekat. Kalau antropologis itu adalah perbedaan kesukuan, etnis, tapi perbedaan sosiologis adalah strata. Jadi misalnya saja, yang harus kita isi sebetulnya sebuah proses, bahwa kemuliaan itu belum tentu tidak pada indikasi seorang dosen, kemuliaan itu tidak berada pada seorang jenderal, atau kemuliaan itu tidak ada pada seorang menteri atau presiden. Kemuliaan itu ada pada ketakwaan. Nah, betul memang manusia hari ini berkompetisi melakukan banyak hal, bahwa seakan-akan gradasi hierarki itu menempati posisi-posisi nilai yang tersendiri, tapi itu adalah sebuah gradasi yang bersifat sosiologis. Oleh karena itu, ketika seseorang berlomba-lomba dan kemudian dia bisa menempati posisi-posisi yang dianggap tinggi, itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kemuliaan. Kemuliaan itu hanya diisi oleh prosesnya saja. Oleh karena itu, misalnya saja kita harus bertanya, berefleksi kepada diri sendiri ketika kita mendapatkan sesuatu jabatan yang barangkali dengan usaha-usaha yang bagus maupun tidak bagus. Apakah kita sudah bisa mengisi itu dengan proses yang benar? Jadi bukan jabatan yang dinilai oleh Allah, tetapi adalah bagaimana kita mengisi proses jabatan itu dengan baik. Ini sebuah indikasi yang kalau kita jabarkan berkenaan dengan inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kita adalah bagian dari elemen untuk meluruskan tentang istilah dalam sosiologi itu adalah struktur vertikal dan horizontal. Kita menempatkan kembali struktur hierarki itu pada porsi yang benar, pada porsi kemanusiaan. Nah, saudaraku sidang Jumat yang dirahmati Allah, hidup dalam masyarakat plural seperti hari ini, seperti bangsa ini, itu membutuhkan kita. Memang ada beberapa tulisan yang gara-gara pluralitas, gara-gara perbedaan kemudian kita benturan. Tapi sebetulnya dalam konteks atau kerangka itu, pluralitas itu sendiri membutuhkan sensitivitas kita yang satu dengan yang lain. Tadi di atas saya sebut saling menenggang rasa, bahwa adat saya tidak bisa untuk mengukur adat dia. Saya meletakkan pedang atau gaman senjata di belakang, di sana meletakkan simbol senjata di depan perutnya. Itu tidak kita bisa menilai dengan adat mana yang lebih baik ini dan itu. Mereka punya kode-kode tentang adatnya sendiri, menilainya sendiri. Oleh karena itu, pada hari ini kita harus tambah cerdas, membedakan antara adat dengan moral. Adat adalah konteksnya itu lokal, moral itu universal. Adat mempunyai makna-makna sendiri atas tindakan, moral bisa bersifat universal. Bahwa mencuri, menyakiti orang, ngerasani orang, itu di seluruh dunia sama, bahwa itu tidak baik. Tetapi meletakkan rasa hormat, cara-cara hormat, itu lokalitas berbeda. Nah, saya kira hari ini kita pada era informasi, pada era tambah plural, Jakarta ini tambah plural karena numpleknya melting spot seluruh bangsa, seluruh etnis ada di sini. Jadi kita diperlukan untuk sensitif satu dengan yang lain. Jadi demikian saudaraku sidang Jumat yang dirahmati Allah. Khotbah pendek ini untuk bisa kita renungkan
Semoga bermanfaat bagi kita dan khususnya bagi khatib untuk kita renungkan dan dipraktikkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qauli hadza fastaghfirullahal ladzi wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruh innahu huwa ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsani, waskurlahu ala taufiqih, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali wa ashabihi, amma ba'du. Rasulullah itu dalam kehidupan sehari-hari banyak kisah menempatkan dirinya itu sama dengan yang lain. Pada khutbah pertama tadi saya menyebut beliau adalah egaliter. Ada sebuah kisah ketika sebuah rombongan Rasulullah bersama sahabat-sahabat berhenti pada sebuah wilayah. Kemudian sahabat-sahabat itu sibuk menyiapkan makanan dan tempat. Ada yang mengatur, manajer begitu, mengatur makanan, mengatur tidur dan seterusnya. Dalam kesempatan itu Rasul mengatakan, biarlah aku yang mengumpulkan kayu bakar itu. Kemudian mereka berkata, ya Rasul, tidak usah, biar kami yang mewakili baginda. Beliau menjawab, aku tahu kalian yang membebaskan aku atau akan membebaskan aku, akan tetapi aku tak suka memisahkan diri dari kalian. Ini sebuah cerita yang menempatkan kemanusiaan luar biasa, yang sekali lagi hari ini kemanusiaan sedang berada dalam sebuah proses yang harus kita membantu menegakkannya, supaya kita tidak lekat pada sekat-sekat yang bersifat sosiologis dan antropologis, dan kita mengembalikan kembali kepada kemanusiaan yang asasi. Demikianlah khutbah pendek ini, semoga menjadi renungan yang bermanfaat. Marilah kita sejenak mengangkat tangan untuk berdoa. Alhamdulillahilladzi anjala ala abdihil kitab walam yaj'alhu iwaja. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wa mu'minina wal mu'minat al ahya'um bilham amwat. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata wa'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, aqimis shalah. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله
اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والفتن ما لا يدفعها غيرك. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والفتن ما لا يرفعها غيرك. اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والفتن ما لا يصرفها غيرك من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.